Seperti cerita yang telah dibagikan oleh akun Twitter @catatanyohanchannel, kalian bisa kepoin sendiri untuk Twitternya. Nah, di sini kita akan bercerita tentang peristiwa yang menimpa teman satu SMA ini bernama. Dan ini bermula ketika temannya ini Rudi mendapatkan suatu penawaran pekerjaan yang berada di Pulau Dewata Bali. Nah, saat itu pun Rudi menanyakan kejelasan dari pekerjaan yang ditawarkannya kepadanya. Secara singkat, Rudi dijelaskan bahwa ia akan bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan ojek di Bali, tepatnya di kota Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudi pun langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Nah, di mana posisinya Rudi mendapatkan tawaran pekerjaan yaitu sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan di Bali. Daerahnya itu lebih tepatnya di kota Denpasar. Nah, sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan, apalagi baru tamat SMA, semangat dong pastinya kita dapat pekerjaan, dan pertama kali mungkin kita sebagai pekerja pemula, jadi kita semangat. Rudi pun sepakat seperti itu juga. Akhirnya Rudi pun bergegas menuju Pulau Dewata Bali. Di sana Rudi pun sudah ditunggu oleh temannya, dan bahkan temannya itu menyediakan satu kamar kos untuk si Rudi selama di Bali itu. Sampainya di Bali, Rudi pun tidak langsung bekerja. Sama dengan halnya orang-orang pada umumnya mencari pekerjaan, otomatis Rudi harus siap sedia untuk melewati berbagai macam tes-tes yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya Rudi pun lolos. Seminggu berlalu, Rudi pun tidak langsung bekerja, melainkan ia berkeliling di kota Denpasar untuk menghafalkan ruas-ruas jalan tersebut. Setelah hafal, Rudi pun mulai bekerja. Pekerjaannya yang pertama yaitu dia menghantarkan salah satu mahasiswi ternama di salah satu universitas kota Denpasar. Lanjut setelah itu, Rudi pun mulai terbiasa dengan pekerjaannya tersebut. Hingga suatu ketika, Rudi pun mendapat orderan makanan yang jumlahnya lumayan banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudi pun bergegas menghantarkan makanan tersebut ke alamat tujuan tersebut. Jalan demi jalan Rudi pun telah lalui, dan akhirnya ia sampai pada alamat tujuannya. Tak disangka, ternyata tempat tujuannya adalah rumah kosong. Karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Rudi pun bergegas putar balik langsung pulang. Sampainya di kosan, Rudi pun dengan sukarela memberikan makanan tersebut kepada temannya. Banyak sekali, Rod, tanya teman si Rudi. Ya nih, barusan dapat orderan ojek. Masa alamatnya di rumah kosong? Jawab si Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan makanan itu sendiri. Hingga pada hari itu Rudi pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan itu untuk sementara waktu. Rudi hanya menghabiskan waktunya dengan berbahan, main game, dan makan. Keesokan harinya, Rudi pun kembali bekerja karena ia rasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semuanya berjalan lancar. Namun, Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, Rudi pun mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama, Rudi pun langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju restoran tujuannya. Setelah makanan itu jadi, ia pun bergegas mengantarkan makanan tersebut, di mana alamat tujuan tersebut di salah satu rumah elit, di mana di alamat tersebut banyak banget perumahan yang elit dan megah. Sebelum dia masuk, ia pun izin kepada security atau penjaga tersebut. Pak, permisi, mau antar makanan ke sana, kata si Rudi ke security tersebut. Baik mas, sampai langsung aja ke sana, jawab si security tersebut. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan yang ia cari pun sudah ketemu, dan ia pun langsung turun dari sepedanya. Dia pun memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban dari orang yang ada di dalam rumah tersebut, maka Rudi memutuskan untuk berkeliling sambil mencari bel dari rumah tersebut. Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini, kata Rudi sambil mencoba untuk menelpon
si pembeli tersebut. Pada akhirnya Rudy pun menemukan bel rumah tersebut. Bel tersebut letaknya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan memencetnya hingga berbunyi hingga dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudy diangkat oleh si pembeli tersebut dan menanyakan keberadaan si Rudy. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab si Rudy. "Oh ya sudah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudy pun mencoba untuk menunggu. Tidak lama Rudy menunggu karena pemilik rumahnya sudah keluar, maka Rudy pun menghampiri. Wanita cantik sekitar umur 20-an menggunakan kaos pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudy. "Ya Mas, ini uangnya." "Aduh, saya nggak ada kembalian," kata si Rudy. "Loh, yaudah saya ambil uang pas dulu ya," kata si Mbak Cici tersebut. Sebelum Cici kembali, maka Rudy pun menyerahkan makanan tersebut agar dibawa terlebih dahulu ke dalam. "Tunggu sebentar dulu ya Mas," kata si Cici sambil berjalan menuju ke dalam rumah tersebut. Cici sengaja tidak menutup gerbang rumahnya kembali. Sambil menunggu Cici kembali, maka ia berkeliling melihat sisi rumah yang ada di sana. Bagus banget rumahnya ya," kata Rudy dalam hati. Di dalam rumah terdapat tanaman dan di tengahnya ada air mancur. Sekitar 15 menitan menunggu, namun Cici belum juga keluar. Karena capek Rudy berdiri, maka ia memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu di sebelah gerbang. Lama Rudy menunggu, maka Rudy memutuskan untuk memanggil Cici kembali dari luar. Kalau kita pikir pakai logika, Rudy pun kayak sia-sia aja memanggil Cici karena posisi rumah dan gerbangnya itu lumayan jauh, jadi kayak ada halaman rumah gitu, kayak rumah elit-elit nikah itu kan gerbangnya di sini, rumahnya ke belakang lagi kau. Entah kenapa Rudy pun lupa kalau di rumah itu ada bel. Saat asik Rudy memanggil si Mbak Cici ini, Rudy pun dikagetkan oleh Pak security tersebut. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya si security tersebut. Sambil Rudy menoleh ke security tersebut, ia pun menjawab, "Mbak Cici memesan makanan melalui aplikasi ojek online." "Sebentar Mas, sini dulu," kata si security tersebut. Akhirnya Rudy berjalan 1-2 langkah mendekat menuju di sebelah security tersebut. Mereka semua membelakangi rumah tersebut dan security pun berbisik kepada Rudy. "Rumah ini udah lama kosong Mas," kata security tersebut. "Mana mungkin Pak?" Rudy menjawab dengan rasa ragu dengan perkataan security tersebut. "Ya, pemilik rumah ini udah lama meninggal dunia, lalu keluarganya sudah lama pindah dari rumah ini dan mengosongkan rumah ini," kata security itu menjelaskan kepada Rudy. "Kok bisa Pak? Tadi mbaknya itu keluar dan mengambil makanan tersebut. Karena uangnya besar, saya tidak ada kembalian, maka saya menyuruh atau meminta menggunakan uang pas. Maka mbaknya itu masuk lagi Pak. Coba sampean lihat ke belakang, rumah itu kosong." Rudy menoleh ke belakang. Langkah terkejutnya Rudy yang awalnya dia melihat rumah itu mewah dan ada rumput-rumput serta air mancurnya, seketika terlihat rumah kosong yang penuh dengan semak-semak belukar serta bangunan yang sudah tua. Astagfirullahaladzim, terkejutnya Rudy melihat rumah tersebut. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa ke rumah itu juga loh," kata Rudy masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana makanannya?" "Itu loh makanannya masih di sepeda," jawab si security tersebut sambil menunjuk arah makanan tersebut. Rudy pun semakin lemas dibuatnya. Lalu, tadi siapa Pak?" jawab Rudy dengan mulut bergetar. "Sudah Mas, ayo kita ke pos dulu. Kita tenangin diri Masnya dulu," ajak security tersebut kepada Rudy. Sesampainya di pos security tersebut, si bapak security ini memberikan segelas air untuk si Rudy agar si Rudy bisa lebih tenang lagi. Dan security itu menceritakan bahwa sebelumnya juga pernah ada kejadian tersebut. Bahkan sudah banyak yang menjadi korban kejahatan dari orderan fiktif ini.
motifnya sama, memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Namun banyak juga yang tahu bahwa rumah itu sudah kosong, maka si supir segera putar balik. Namun juga beberapa ada yang mengalami seperti Mas Rudi ini. Di mana menurut ojol tersebut yang awalnya rumahnya bagus, mewah, justru menyeramkan dan tua. Bahkan ada juga si ojol yang mengantarkan si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang gonceng siapa ya? Loh, kok masih ngobrol? Dan tangannya juga ambil uang cash dari siapa ya? Kata security itu menceritakan kepada Rudi. Rudi pun bergegas untuk pulang dan kembali ke kosnya. Makanan tersebut pun ditinggalkan di pos tersebut. Ini buat bapak dan teman-temannya bapak. Kata Rudi sambil meninggalkan makanan tersebut di pos security tersebut. Setelah Rudi berpamitan, Rudi pun bergegas pulang kembali ke kosnya dan menceritakan kisah tersebut kepada temannya. Sejak saat itu Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan akun ojek online selamanya.